Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Unified Modeling Language atau disebut dengan UML, lalu pembuatan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Use case diagram saya di sini saya menggunakan Isaku. Isaku itu apa? Isaku itu adalah uang elektronik yang dirilis oleh Indomaret, yang dia juga bisa mentransfer atau top up saldo. Masuk ke identifikasi aktor. Yang pertama ada pengguna. Orang yang mengakses atau menggunakan aplikasi, seperti dia itu dapat top up saldo atau transfer dan pembayaran. Deskripsi use case-nya yang pertama ada register. Langkah pertama yang dilakukan pengguna ketika tidak memiliki akunnya pada aplikasi Isaku. Lalu dia akan menggunakan data diri. Yang kedua ada login. Login itu setelah mendaftarkan akun, user juga bisa melakukan login agar dapat mengakses dashboard dan berbagai fitur aplikasi Isaku. Yang ketiga ada top up. Top up itu adalah aktivitas yang dilakukan user untuk mengisi uang saldo Isaku. Terdapat dua, yaitu melalui ATM atau mobile banking. Yang keempat ada transfer. Transfer itu untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi Isaku ke pengguna lain, baik sesamanya atau rekening tertentu. Yang kelima ada payment, yaitu adalah dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi tersebut, seperti melakukan pembayaran di sebuah tempat berbelanjaan. Masuk ke gambaran use case diagramnya. Yang pertama ada user. User akan melakukan login. Jika tidak memiliki akun, user akan melakukan registrasi dulu. Setelah registrasi, dia akan melakukan validasi data. Nah, jika sudah, user akan login, akan menerima fitur-fitur seperti top up, transfer, dan payment. Top up itu ada top up saldo, transfer itu ada transfer sesama Isaku atau rekening bank lainnya, payment itu ada tagihan atau pemesanan lain. Kita masuk ke skenario use case loginnya. Aktor pengguna. Yang pertama, dia akan meregistrasi mendaftarkan diri ketika membuat akun baru. Kedua, jika sudah selesai mengisi seluruh data, sesuai dengan ketentuan sistem, maka sistem akan memproses apakah data yang dimasukkan sudah valid atau tidak. Yang ketiga ada data berhasil diinputkan sesuai dengan ketentuan dari sistem. Yang keempat itu melakukan proses login, memeriksa apakah user dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah dibuat sebelumnya. Jika username atau password yang dimasukkan tidak valid, akan muncul pemberitahuan username atau password yang Anda masukkan salah. User bisa melakukan proses perbaikan lagi atau melakukan registrasi ulang. Jika semuanya sudah valid dan tidak ada kendala, selanjutnya diarahkan langsung ke halaman dashboard pada sistem. Masuk ke activity diagram pada Isaku. Yang pertama ada aktor. Aktor melakukan login. Jika sudah memiliki akun, dia akan masuk langsung ke halaman dashboard sistem. Jika belum, dia akan melakukan register melalui verifikasi validasi data. Jika gagal, dia akan masuk lagi ke menu register. Jika berhasil, dia akan terus login. Setelah berhasil login, dia akan langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, jika sudah di halaman dashboard, dia akan memunculkan fitur-fitur yang ada pada Isaku, seperti top up, transfer, dan payment. Masuk ke sequence diagram pada aplikasi Isaku. Oke. Yang pertama ada login. Dari aktor akan menginputkan email, lalu melalui user control akan login, memeriksa data apakah sudah ada di database atau belum. User control juga melakukan validasi data apakah jika sudah benar atau salah. Jika benar akan mereturn data dengan token.
User controller akan memberikan notifikasi ke register view jika sudah. Yang kedua ada register. Register ini user harus mengisi data-data sesuai dengan form pada halaman register. Setelah itu, melalui user controller, data akan dikirim dan disimpan melalui user model. Lalu, setelah proses menyimpan selesai, akan mereturn data user plus token untuk login. Lalu user akan diarahkan langsung ke home view. Yang ketiga ada melakukan transaksi. Yang pertama, user harus memasukkan data sesuai dengan form pada halaman. Data tersebut berupa seperti nomor atau nomor tujuan transfernya atau jumlah nominalnya. Setelah itu, data akan dikirim oleh transaksi controller ke transaksi table. Lalu, controller akan mereturn data transaksi. Merequest transaksi yang baru saja dibuat akan mengarahkan user ke halaman detail transfer. Yang keempat ada upload bukti. User harus mengakses halaman detail transfer dulu, lalu melakukan input berupa foto bukti transfer, menyimpan ke dalam tabel transaksi. Setelah itu melakukan transaksi, update status transaksi ke controller, lalu mengirim notifikasi ke halaman detail transfer. Yang kelima ada verifikasi bukti. Admin dapat mengakses halaman yang berisi daftar transfer. Lalu admin akan mengecek apakah bukti transfer yang sudah sesuai atau belum. Bila valid, maka bukti transfer akan ditandai sebagai valid. Bila tidak, maka akan ditandai sebagai tidak valid. Setelah itu, data yang baru sudah diupdate akan dikirim kembali ke halaman transfer. Yang keenam ada verifikasi transfer. Admin yang memilih transaksi mana yang ingin admin approve pada halaman daftar transfer. Setelah itu, transfer melalui transaksi controller akan melakukan perubahan status pada transfer dan menandai bahwa transfer telah selesai dilakukan. Setelah itu, data yang baru setelah diupdate akan dikirim kembali ke halaman daftar transfer. Yang keenam ada history. Yang ketujuh ada history. User akan mengakses menu history pada aplikasi. Lalu transaksi controller akan mengambil data riwayat transfer dari tabel transaksi dan mengirimnya kembali ke halaman history. Kita masuk ke kelas diagramnya pada aplikasi Saku, di mana dia mempunyai beberapa kelas, yaitu aktor, transaksi, dan admin. Kelas aktor memiliki atribut seperti ID dengan tipe data integer, name dengan tipe data string, email string, nomor HP string, password string. Dan aktor juga bisa melakukan login dan register. Transaksi, atributnya ada ID integer, kodenya string, nomor pengirimnya string, vintage pengirim string, nomor tujuan string, vintage tujuan string, nominal string, dan status integer. Transaksi juga bisa dapat mengupload transaksi, save transaksi, update status, upload bukti, get transaksi by user, dan get detail transaksi. Lalu admin juga memiliki atribut ID, integer, name, string, email string, dan password string. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih.